Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Angelina Saputri, NPM 1931090191, Fakultas Usuluddin dan Studi Agama, UIN Raden Intan Lampung. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang pendidikan Indonesia, pendidikan demokratis, globalisasi, dan di masa pandemi. Pendidikan merupakan sistem dan tata cara meningkatkan kualitas hidup seseorang pada semua aspek kehidupannya di dunia. Pendidikan memiliki nilai yang sangat strategis dan urgensi dalam pembentukan suatu bangsa. Pendidikan juga berupaya untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa, sebab lewat pendidikan tidak hanya berfungsi untuk how to know dan how to do, serta how to live together, tetapi yang amat penting adalah how to be. Supaya how to be terwujud, maka diperlukan transfer budaya dan kultur. Pengertian globalisasi pendidikan. Globalisasi dapat didefinisikan sebagai semua proses yang merujuk kepada penyatuan seluruh warga dunia menjadi sebuah kelompok masyarakat global. Namun, pada kenyataannya, globalisasi merupakan penyatuan semu, karena nilai-nilai ekonomi, sosial, dan budaya didominasi nilai-nilai yang sebenarnya asing bagi masyarakat dunia. Globalisasi sering diterjemahkan mendunia, suatu entitas, berapapun, dimanapun, kapanpun, dengan cepat menyebar ke seluruh pelosok dunia, baik berupa ide, gagasan, data, informasi, produksi, pembangunan, pemberontakan, dan sebagainya. Begitu disampaikan, saat itu pula diketahui oleh semua orang di dunia. Selanjutnya ada pendidikan berwawasan global. Dalam menghadapi globalisasi, tanpa adanya persiapan yang kuat, maka globalisasi akan menjadi sesuatu yang menakutkan dan akan berubah menjadi sesuatu yang negatif. Cara untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi globalisasi ini adalah dengan cara meningkatkan kesadaran dan memperluas wawasan. Cara untuk meningkatkan dan memperluas wawasan dapat dilakukan dengan berbagai cara, dan cara yang paling efektif adalah melalui pendidikan. Karena dengan adanya pendidikan, maka mindset seseorang akan bertambah luas, dan pengetahuan-pengetahuan yang sebelumnya belum pernah diketahui, dengan pendidikan mereka akan dengan mudah mengetahuinya. Globalisasi juga memiliki dampak positif dan dampak negatif. Jadi di sini kita akan membahas dampak positifnya terlebih dahulu. Yang pertama, semakin mudahnya akses informasi. Yang kedua, globalisasi dalam pendidikan akan menciptakan manusia yang profesional dan berstandar internasional dalam bidang pendidikan. Yang ketiga, globalisasi akan membawa dunia pendidikan Indonesia bisa bersaing dengan negara-negara lain. Yang keempat, globalisasi akan menciptakan tenaga kerja yang berkualitas dan mampu bersaing. Dan yang terakhir, adanya perubahan struktur dan sistem pendidikan yang memiliki tujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan, karena perkembangan ilmu pengetahuan dalam pendidikan akan sangat pesat. Selanjutnya, dampak negatif dari adanya globalisasi pendidikan. Yang pertama, dunia pendidikan Indonesia bisa dikuasai oleh para pemilik modal. Yang kedua, dunia pendidikan akan sangat bergantung pada teknologi, yang berdampak munculnya tradisi serba instan. Yang ketiga, globalisasi akan melahirkan golongan-golongan di dalam dunia pendidikan. Keempat, semakin terkikisnya kebudayaan akibat masuknya budaya dari luar. Yang terakhir, globalisasi mengakibatkan melonggarnya kekuatan kontrol pendidikan oleh negara. Oke, di sini ada model pendidikan demokratis di Indonesia. Pendidikan multikultural secara etimologi terdiri dari dua kata, yaitu pendidikan dan kultural. Pendidikan secara sederhana dan umum bermakna sebagai usaha untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi bawaan, baik jasmani maupun rohani, sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dan kebudayaan. Multikultural diartikan sebagai keragaman kebudayaan, aneka kesopanan, sedangkan secara terminologi, pendidikan multikultural dapat diartikan sebagai pendidikan mengenai keragaman kebudayaan. Pendidikan multikultural adalah suatu pendekatan progresif untuk melakukan transformasi pendidikan yang secara menyeluruh membongkar kekurangan, kegagalan, dan praktek-praktek diskriminasi.
Dalam proses pendidikan, sejalan dengan itu, Musya Asy'ari mengemukakan bahwa pendidikan multikultural merupakan proses penanaman cara hidup menghormati, tulus dan toleran terhadap keragaman budaya yang hidup di tengah-tengah masyarakat plural. Dengan pendidikan multikultural, diharapkan adanya kekenyalan dan kelenturan mental bangsa menghadapi benturan konflik sosial. Selanjutnya, pendidikan multikultural sekaligus juga akan melatih dan membangun karakter siswa agar mampu bersikap demokratis, humanis, dan pluralis dalam lingkungan mereka. Artinya, siswa selain diharapkan dapat dengan mudah memahami, menguasai, dan mempunyai kompetensi yang baik terhadap mata pelajaran yang diajarkan guru, siswa juga diharapkan mampu untuk selalu bersikap dan menerapkan nilai-nilai demokratis, humanis, dan pluralis di sekolah atau di luar sekolah. Tujuan utama pendidikan multikultural adalah untuk merekonstruksi sekolah sehingga semua siswa memperoleh pengetahuan, sikap, dan keahlian yang dibutuhkan dalam memfungsikan bangsa dan dunia yang secara etnis dan ras berbeda-beda. Dalam masa pendidikan masa pandemi COVID-19 ini, siswa dituntut untuk mengerti apa yang dijelaskan guru dari media-media seperti YouTube, kemudian video pembelajaran, dan lain-lain. Dan guru juga dituntut untuk menyajikan sebuah mata pelajaran yang menarik dan mudah untuk dipahami oleh siswanya. Pendidikan masa pandemi, masalah dan prospeknya. Pendidikan merupakan usaha sadar yang dilakukan untuk memberikan pengalaman belajar bagi peserta didik. Pengalaman ini terdiri dari aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Dalam keadaan darurat COVID, pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang pembelajaran jarak jauh dan daring agar peserta didik dapat belajar walaupun dalam keadaan social distancing. Transformasi digital guru dan pelajar dan peserta didik merupakan dampak dari proses pembelajaran selama COVID-19. Sistem pembelajaran yang dilaksanakan merupakan belajar kontemporer, yang di dalamnya terdapat pergeseran paradigma belajar abad ke-21 yang mencirikan informasi, komputasi, otomatis, dan komunikasi. Masa pandemi COVID ini disebut dengan peluang dalam dunia pendidikan, khususnya dalam pemanfaatan teknologi seiring dengan era industri 4.0. Maka dalam hal ini mengenai pemanfaatan teknologi, media teknologi pembelajaran jarak jauh yang dapat digunakan antara lain seperti aplikasi Zoom, aplikasi Google Classroom, TVRI, WhatsApp Group, Dragon Learn, Google Meet, dan lain sebagainya. Selain itu, Kemendikbud juga mempunyai portal sendiri, yaitu Rumah Belajar, https://belajarkemendikbud.go.id, yang dapat diakses secara gratis. Sebenarnya banyak yang bisa dilakukan untuk kita mendapatkan informasi tentang sistem pembelajaran pada saat pandemi COVID-19 ini. Pembelajaran yang dilakukan di rumah memudahkan orang tua dalam memonitoring atau mengawasi secara langsung terhadap perkembangan belajar anak. Namun di sini banyak hal yang menjadi kendala dalam melaksanakan pembelajaran daring, dan dilihat dari masih banyaknya masalah dan hambatan pada pembelajaran sistem daring, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan pembelajaran online belum maksimal dan belum efektif di masa pandemi ini. Efektivitas pembelajaran daring dipengaruhi oleh kemampuan guru. Metode dan pelaksanaan pembelajaran perlu dikaji ulang pada penanggulangan masalah dan hambatan yang dihadapi oleh guru, siswa, maupun orang tua. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai menjadi penunjang yang besar pada kesuksesan pelaksanaan pembelajaran. Untuk memaksimalkan materi agar diterima siswa dengan baik, maka seharusnya guru tidak hanya terus-menerus memberi tugas kepada siswa, namun guru harus tetap memberikan pengajaran dan pemahaman kepada siswa. Pemberian materi dapat dilakukan dengan pembuatan video penjelasan oleh pendidik, supaya memudahkan siswa memahami materi yang disajikan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai pendidikan di era COVID-19 ini. Semoga dapat membantu teman-teman
Dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.